reputasional karena lihat seperti yang sudah dibahas, salah satu kelemahan jungler assassin di meta saat ini, mereka bakal sangat-sangat dipersulit untuk bisa mensecure ke area objektif jungle-nya. Tapi kalian juga jangan lupa tentunya ya untuk cek salah satu gadget kita juga Galaxy S23 series 5G yang sudah digunakan oleh ladies player kita tentunya. Ini belakang ini nih mereka sedang menggunakan Samsung Galaxy S23 ya guys ya. Jadi buat kalian semua yang di rumah, cobain sendiri dan rasakan sensasinya. Kelas. Yes, tapi untuk sementara waktu ya, dari Rish-nya sendiri, Venegat ini gak dapetin orange buff. Sudah ditutup untuk area dari atasnya untuk XP lane-nya, karena setapan untuk turtle-nya juga bakal ada di bagian top lane. Ya. Tidak berhasil mendapatkan adik kecil di sana nampaknya dari seorang Venegat. Itu dia yang tadi aku bahas, belum lama masuk ke in-game dan langsung terbukti. Karena memang concern-nya adalah gimana kalau dia nge-pick link di last pick tadi sebenarnya oke. Cuma dengan kondisi Bigitron era dengan posisi ada Martin, ada Lunox, dan bahkan ada seorang Kaja. Ini lebih bijak kalau menuju ke arah jungler tank yang bisa catch up untuk head to head dengan seorang rival menurut aku, Opung. Yes. Apalagi di sini Martis ya. Martis yang memang bisa melakukan harassment ke bagian buff-nya. Jadi memang berbahaya banget untuk link dan lihat. Tanpa adanya buff juga agak tertinggal. Terseok-seok levelnya, dari buff-nya gak dapat berarti gold-nya juga agak kurang. Dan Chell memang dititik beratkan untuk difokus, tapi backupan selalu masuk dari Vivian dan juga Chin. Ini mereka ngelihat dari game pertama, gold itu selalu rame. Di game kedua sekarang sudah di backup dengan cukup dari early sampai dengan sekarang ini. Ini masih pagi banget, di bawah menit yang ketiga, tapi sudah banyak pengawalan. Ya sih, ini bisa dibilang Bigitron era tahu betul. Risk Volcana bakal cari perolehan lain, bakal cari keuntungan lain melalui gold lane yang mereka miliki. That's why mereka benar-benar mapping awareness banget. Mereka memberikan coverage terhadap Chell yang memang jadi salah satu kandidat hero yang dimanfaatkan. Satu buah first blood berhasil disegel Bigitron era untuk tim kita yang pertama. Tapi efek nge-wise masuk ke area Jolgat masih bisa di-nail dengan area satu buah wall charge yang dikeluarkan untuk mundur ke area lebih belakang. JC made this hot point from Vival. Almost headshot tadi terkeluarkan Rena Rapati di menit yang ketiga. Berhasil membuat seorang Redguard menebakkan di arah top lane. Shang kali ini akan coba lebih mundur ke arah belakang. Dan Chell di arah bottom lane kali ini lebih unggul ketimbang seorang Taro. Tapi posisi di arah top lane, bahkan Brave Fighters mau tidak mau harus digunakan untuk mundur ke arah big lane. Dan Recall mundur ke arah belakang yang kemungkinan besar akan membuat dia rugi dari segi laning phase-nya. Di sisi sebaliknya Rispelhana setidaknya mencoba untuk melakukan sedikit distraksi dan mencoba untuk mengawal pergerakan di arah Purple Buff. Apakah invasi ke arah Purple Buff akan dilakukan oleh seorang Vival? Tapi lihat, flicker dari Vivian, gak ada yang lihat. Gak apa-apa. Tidak ada yang lihat. Suka terjadi di kota-kota besar. Sering terjadi di kota-kota besar ya, that's Iya. oke. Tapi itu bisa jadi satu informasi penting juga buat Rispel karena tidak ada lagi flicker untuk seorang Vivian. Jolgat akan menjadi salah satu incaran. Vival sudah mulai beranikan diri masuk ke area pertahanan yang dimiliki oleh Venegat, di mana Purple Buff yang dimiliki berhasil di-secure. Ini yang membuat jungler dari Rispel kan akan semakin terseok-seok lagi setelah di game yang pertama. Dengan pola permainan seperti ini, teman-teman dari Rispel karena sebenarnya hanya bisa ngandelin bot laner mereka bisa jadi ujung tombak. Tapi lihat pergerakan yang diberikan oleh seorang Vival berhasil menghentikan laju gerak dari seorang Shang. Dan satu pemain berhasil untuk melakukan Chell. Bakal jadi selalu incaran dengan area satu buah damage diberikan dan dikepung. Dengan adanya wall charge yang dikeluarkan, satu nyawa berhasil direnggut dengan area satu buah kompensasi. Namun nyawa dari seorang Chell kembali ditutup. Dengan adanya bangunan turret yang berhasil diamankan oleh Bigitron era di area sisi mid lane turret. Itu di arah bottom lane, Chell juga udah di segala-galanya dan Venegat. One last hit, apakah Bernie VK nyala? Ternyata masih bisa berhasil menyelamatkan diri dari seorang Venegat. Nyala, Pung. Betul. Tapi tidak terlalu bisa membuat dirinya ditumbangkan karena belum punya item yang cukup capable, Pung. Ya, dan Bigitron era mereka memang menukarkan misalnya dari Chell-nya bisa dapetin bottom turret bagus, kalau enggak ya mereka bakal dapetin untuk objektif turtle-nya tadi, dan itulah yang didapatkan juga. Jadi di early game seperti beda banget. Di game yang pertama mereka di pressure, di game kedua ini mereka yang memberikan extra pressure dan bahkan linknya. Ini kalau nggak dapetin buff yang ketiga ini bakal berat banget nanti buat Rispel Kana. Tapi tadi tuh agak, menurut aku agak cukup nggak logis ya. Di dalam bus itu kan dia hilang. Gak ada targeting. Nah, ketika seorang Vival mainin Mortal Coil ke dalam, dia langsung dapetin Retribution. Gak make sense sebenarnya. Cuma ya, itu dia. Player yang luar biasa, Vival. Yang makanya aku bilang, salah satu jungler yang cukup balance lihat di arah top lane. Wah. Shang.
dibuat tak berdaya seorang lapu-lapu bahkan di arah bottom lane. Fumieko kali ini mencoba untuk duet dengan salah seorang Vival dan banget untuk melacap. Watches tadi dikeluarkan, tapi Decimet tampaknya ke arah yang salah. Tetap berhasil mendapatkan satu buah poin. Right guard bakal mundur, bakal flicker dan Cewek tadi dikeluarkan. Vivian is coming up. Terpotong! Lihat! Sandwich gaming yang dilakukan Bigetron Era berhasil menutup poin atas tim Risk Velhana. Walaupun Red Guard still survive, tapi nampaknya Cewek tidak bisa terlalu lama untuk lawan dan GP. Yes, 2 untuk nothing, bukan pertukaran cukup baik. Justru lagi dengan ada satu buah bangunan turret yang kembali diamankan. Inner middle turret hilang tanpa adanya Lord. Ini benar-benar satu buah penguasaan laning yang baik dari teman-teman Bigetron Era. Mereka terus melakukan isolasi, tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy S23 series mendadak Turtle yang kedua sudah mulai hadir. Terakhir bahkan nih Turtle yang terakhir ya di area sisi bottom lane. Fumieko bakal coba untuk mulai dihentikan. Efek immobilize kan bisa dibilang ini satu buah distractions karena dengan hilangnya Fumieko nggak terlalu mahal karena mereka bisa dapetin satu objektif Turtle dan Fumieko-nya sendiri pun masih bisa bertahan. Menunggang nyingkir satu pemain yang dimiliki oleh pemain dari Skullcare. Bahkan Rengar masih bisa mundur dan selamat dari serangan yang diberikan oleh Fumieko di area sisi bottom lane. Alright, lihat permainan Fumieko bukan hanya buying time yang dilakukan, tapi lihat dia mengacak-ngacak belakangnya. Bahkan Fumieko kali ini berhasil memecahkan satu buah pasif base turret sebelum Lordnya muncul. Belum menit ke-8 dari base turret terpecah dan Venegat kali ini bakal coba memudahkan belakang. Vivian! Dia mencoba pada hotpoint. Shang berhasil tumbangkan tapi Star still survive. Table top lane yang tepat membuat dirinya selamat. Tapi ini nampaknya mereka harus sadar. Base turret di arah tengah tidak ada. Mereka harus melakukan clear. Dan di tengah sini, Risk Velhana mau tidak mau harus menggunakan one chance dari Jewel God untuk defensif dan bahkan mundur ke arah belakang. Dan kena dikeluarkan. Vival di depan sana. Jewel God, one chance untuk mundur bersama dengan satu buah flickernya. Dan Taro-Taro cuma bisa melakukan seorang bad memory. Bahkan di depan sana tidak ada yang bisa menyelamatkan base turret mereka kalau Cel terus melakukan hal seperti ini. Yap, ini ter-out level pemain-pemain dari Risk Velhana. Terus Ya, ini perbedaan level yang sangat-sangat jauh seperti ini yang membuat Bigetron mereka siap untuk nabrak kapanpun juga. Setiap kali ada pergerakan dari Risk yang coba untuk keluar dari base-nya, ini langsung dipotong oleh Bigetron Era dan ya dengan komposisi seperti ini tinggal sebenarnya menunggu satu momen blunder kalau memang ada Bigetron Era yang ngebuatnya. Dan itu satu-satunya jalan untuk Risk Velhana. Kalaupun mereka mau melakukan split push, Venegat ini harus punya item juga dan dari item build-nya baru oke. Corrosion biasanya ditahan ya dari ke Swift Crossbow dulu, terus dia ke Berserker. Yes. Dan di sini kalau kita bisa lihat juga salah satu ujung tombak yang bisa mengembalikan keadaan ya ketika permainan jungler assassin mereka full of Taro-Taro belum bisa mendapatkan space yang diinginkan dan ini cukup berat karena kesenjangan sosial udah mulai terjadi. Perekonomian sudah di-leading habis-habisan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy S23 series. Udah mulai diamankan gitu saja, Vanguard udah mulai terkikis tapi masih bisa survive dengan ngebawa Lunok. Penetrasi tinggi dari magical damage yang dihasilkan membuat melting terhadap satu objektif tersebut akan sangat cepat. Dan Risk Velhana dengan adanya Taro-Taro dan Rengar, dua hero kandidat yang sebetulnya bisa diandalkan untuk mereka melakukan clearing dengan sangat cepat beserta dengan gempuran dari hero-hero Bigetron Era yang kita tahu item-itemnya udah mumpuni banget dengan dari segi damage yang dia keluarkan. Fumieko lagi akan berada di garis depan dan bahkan para pemain dari tim Risk Velhana kali ini tidak ada base turret di arah mid lane. Mereka akan mendorong tiga lane berbeda dan lihat ini selalu menjadi formasi Bigetron Era. Ketika ada Lord yang ada di mid, mereka akan mendorong 4-1 dan mereka akan selalu membiarkan Vivalnya seorang diri. Para pemain dari tim Bigetron Era melihat Vival mencoba untuk melakukan cutting, clear minion terlebih dahulu dan bahkan para pemain dari tim Risk Velhana mereka udah sadar akan hal seperti itu. Mundur ke arah tengah, Never dikeluarkan, Taro-Taro menjadi pilihan dan bahkan dari Chini masuk ke arah backline Chini, dia tidak fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun terjadi, Watson dikeluarkan, base-nya mencoba dipecahkan, Jelnya free hit dan para pemain dari Bigetron Era kali ini mencoba untuk ke arah base-nya. Ternyata para pemain dari tim Risk Velhana masih bisa menyelamatkan satu buah base turret mereka. Yang masih bisa diselamatkan tapi lihat ini adalah satu buah karakteristik dari Bigetron Era yang sudah mulai menguasai laning. Mereka bakal terus berada di area ranah pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Risk Velhana. Bagaimana kita lihat mereka struggling untuk bisa menjaga otoritas dari high grounds yang mereka miliki. Tapi wave minion, Lotter selanjutnya bakal dimaksimalkan untuk maju ke area lini belakang. Bahkan Vanguard bakal menjadi satu incaran. Tempest of Blade dikeluarkan begitu saja untuk mundur ke area lini belakang.
Namun nampaknya Bigetron Era masih belum mau terlalu overdrive. Mereka benar-benar memastikan dan memantaskan langkah mereka untuk ke area depan dikalkulasi dengan cukup baik. Karena pertahanan dari Svelkana masih cukup bagus di game kita yang kedua kali ini. Alright, berhasil mendapatkan Finnegan, no Tempest of Blood. Tapi flicker digunakan, Pumieko terperangkap di sana mencoba untuk diselamatkan. Para pemain dari tim Bigetron Era, mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah point kill atau Shang. Nampaknya kali ini mereka masih coba untuk menunggu super minion di 3 wave yang berbeda. Ini mungkin menjadi akhir dari Rizvelhana kalau mereka tidak bisa menyelamatkannya. Tapi kalau Pumieko, Rico, tandanya mereka ingin mendapatkan objektif terlebih dahulu. Yes, mereka retreat dan bakal reset kembali. Ya, mereka nggak mau terlalu overcommit di sini Om Bawa. Dan ditambah lagi kalau kita bisa lihat juga mereka bakal maksimalin Lord juga yang bakal hadir di 34 detik. Ya, dan akhirnya ada Windtalker juga di-buy oleh Vinegar ya. Mungkin ini dibutuhkan juga setelah melihat item dia yang memang mengandalkan Berserker Fury dan juga ada Corrosion untuk first itemnya. Dan Vinegar lawan Pumieko ini berat banget untuk Vinegar karena Pumieko dia masih punya split untuk bisa bertahan. Tapi kalau seperti ini, beda cerita. Oke, tapi ternyata di sana para pemain dari tim Rizvelhana mereka terbaitam, bakal dipukul ke arah belakang, mencoba untuk di sandwich. Tapi dari seorang Vivian tidak mau lebih. Lihat, membutuhkan waktu yang lama untuk menumbangkan Pumieko. Tapi Lord Game by Samsung Galaxy S23 kali ini telah muncul. Yang tandanya Rizvelhana memiliki keunggulan 5 versus 4. Ya, itu adalah nice pick off dari Rizvel karena meskipun memang mereka membuang cukup banyak source skill ya. Tapi yang tumbang adalah Pumieko, badan bagi Bigetron Era yang bisa mengganggu, ngedistract pemain-pemain Riz untuk bisa langsung menabrak. Oke, all in, shallow count, tumbang di depan sana, gak ada badan. Para pemain dari Rizvelhana bakal mencoba tanggung retributionnya, tapi ternyata terlalu terburu-buru. Finnegan, where are you going? Gak boleh pulang, tebakan ter-take down. Dua hilang. Apakah ini saatnya Bigetron Era mengucapkan sayonara dengan gold difference hingga 10.000? 10.000 perbedaan network. Dua pemain hilang tanpa ada kompensasi. Lord sedang dalam perjalanan ke area lini pertahanan ini dibeli oleh pemain-pemain dari Rizvelhana. Kita akan lihat bagaimana Rizvelhana bisa melakukan defensif dan menerapkan defense mechanism terbaik mereka. Alright, kali ini para pemain dari tim Rizvelhana mereka coba untuk ke arah belakang. Adjustment telah dikeluarkan. Bahkan di arah